Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2046. Bab 2046 Keluarga Wei ini. Suan Yuan Tuo memandang Fendi Zanders dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Kamu tidak perlu takut. Karena aku memintamu menjadi saksi, aku pasti akan melindungi keselamatanmu. Aku jamin masalah ini tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Fendi Zanders melihat keraguan di hati Suan Yuan Tuo, dan berkata dengan lembut. Tuan Zanders, Anda menyelamatkan hidup saya. Saya tidak peduli jika Anda membiarkan saya masuk penjara sekarang. Lagi pula, saya juga ingin membalaskan dendam Gong Sun Yan. Sekarang saya terutama khawatir meskipun kita mengambil buktinya, saya juga menjadi saksi, tapi masih belum ada cara untuk mengajukan kasus terhadap Gong Sun Yan, jadi apa yang harus kita lakukan? Suan Yuan Tuo bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Fendi Zanders tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Suan Yuan Tuo, dan berkata dengan lembut, apakah Anda khawatir koneksi saya tidak berfungsi? Saya tidak mempertanyakan kekuatan Anda, Tuan Zanders. Alasan utamanya adalah karena saya mengenal Gong Sun Yan dengan sangat baik. Dia selalu pandai menggunakan koneksinya. Selama bertahun-tahun, dia pasti telah memahami banyak pegangan orang lain. Titik. Terus terang, mereka baik Gong Sun Yan maupun Gong Sun Yan berada dalam kondisi saling sejahtera dan saling rugi, jadi saya sangat khawatir apakah rencana ini dapat terlaksana sesuai keinginan kita. Suan Yuan Tuo memandang Fendi Zanders dan berkata, jangan khawatir, orang yang saya cari pasti bisa mengajukan kasus untuk Gong Sun Yan, dan tidak peduli hubungan apa yang ditemukan Gong Sun Yan, itu tidak akan berguna. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Melihat kepercayaan diri Fendi Zanders, Suan Yuan Tuo tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, apakah nyaman bagi Anda untuk mengungkapkan siapa orang yang Anda cari? Nama belakangnya adalah Wei. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Penjaga. Suan Yuan Tuo tertegun lagi, dan kemudian dia segera menyadari siapa yang dibicarakan Fendi Zanders. Meskipun Suan Yuan Tuo dipenjara di Sekte Bulan Darah selama bertahun-tahun, sebelum Suan Yuan Tuo meninggalkan Yang Cheng, dia sudah mengetahui tentang pria besar bermarga Wei. Selain itu, selama kurun waktu ini, Suan Yuan Tuo juga memiliki sedikit pemahaman tentang dunia luar. Dimengerti, jadi dia segera menebak siapa yang dibicarakan Fendi Zanders. Tuan Zanders, jika Anda benar-benar dapat menemukan orang seperti itu untuk membantu kami, maka menurut saya rencana Anda sempurna. Suan Yuan Tuo berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bersemangat. Jika menurutmu tidak ada yang salah dengan itu, aku akan mengatur waktu agar kamu bisa bertemu dengan orang yang kucari secepatnya, lalu kamu bisa memberitahunya tentang hal itu. Fendi Zanders memandang Suan Yuan Tuo dan berkata, oke tidak masalah. Suan Yuan Tuo buru-buru mengangguk tanpa memikirkannya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam keterkejutannya karena Fendi Zanders bisa mengenal keluarga Wei. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Suan Yuan Tuo. Oke, aku akan mengantarmu pergi. Suan Yuan Tuo bangkit dan ingin mengirim Fendi Zanders pergi, tetapi Fendi Zanders menolak. Fendi Zanders berjalan ke sisi Yan Wang, dan bertanya singkat tentang situasi terkini Yan Wang. Mungkin karena Yan Wang dan Suan Yuan Tuo masih memiliki beberapa persimpangan. Keduanya belum pernah bertemu satu sama lain bertahun-tahun yang lalu, tetapi mereka telah mendengar tentang satu sama lain, yang menyebabkan Yan Wang memulihkan beberapa ingatan, tetapi ingatan ini semuanya adalah pecahan, dan tidak banyak berguna bagi Fendi Zanders. Fendi Zanders memberikan kartu bank kepada Yan Wang, lalu pergi bersama Ye Yao Yao. Setelah masuk ke dalam mobil, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Wei Xiaoyun saat mengemudi. Karena hubungan pribadi Gong Sun Yan terlalu menakutkan, jika Fendi Zanders menemukan orang lain, bukti di tangannya akan segera disembunyikan, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Selain itu, Fendi Zanders tidak berani menggunakan kekerasan secara berlebihan di Yanxia. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara Yanxia dan kerajaan 10.000 Buddha. Begitu Fendi Zanders bertindak terlalu jauh, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia pada akhirnya akan mati.
Jadi Fendi Zanders hanya bisa menggunakan metode normal untuk menghadapi Gong Sun Yan sekarang. Kali ini Fendi Zanders tidak menghubungi Liu Qing terlebih dahulu, tetapi langsung menelepon Wei Xiaoyun. Karena Wei Xiaoyun memberitahu Fendi Zanders bahwa tidak perlu menghubungi Liu Qing, cukup telepon dia secara langsung, jadi Fendi Zanders berpikir lebih baik berbicara langsung dengan Wei Xiaoyun. Jingle bell. Telepon berdering lama sebelum Baek Xiaoyun menjawab telepon. Siapa ini? Wei Xiaoyun bertanya dengan suara samar. Saudari Xiaoyun, ini aku. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Bocah Zanders. Sudah larut malam, kenapa kamu ingat meneleponku? Sikap Wei Xiaoyun menjadi sedikit lebih baik setelah mengetahui bahwa itu adalah Fendi Zanders. Tetapi Fendi Zanders melirik ponselnya secara naluriah, dan menemukan bahwa saat itu baru lewat jam 10 malam, dan itu belum terlambat sama sekali. Saudari Xiaoyun, kamu istirahat terlalu dini, kan? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Aku berbeda dengan orang sibuk sepertimu. Banyak hal yang harus kamu lakukan, dan aku bosan setengah mati di rumah setiap hari. Kenapa kamu tidak tidur lebih awal? Wei Xiaoyun menjawab Fendi Zanders dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders kecil, kudengar kamu sekarang menjadi orang terkenal di Yanxia. Sepertinya semua orang membicarakan bahwa kamu mengalahkan Chen Buwei dan Chen Yuanwu. Aku tidak menyangka kami hingga keduanya baru beberapa bulan tidak bertemu, dan kamu begitu kuat sekarang. Itu semua disebarkan oleh orang-orang itu dengan santai. Aku tidak sekuat yang mereka katakan. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Oke, kenapa kamu bersikap rendah hati padaku? Bagaimana kabarmu dan Liu Qing akhir-akhir ini? Wei Xiaoyun bertanya. Liu Qing sepertinya sudah lama tidak menghubungiku, dia pasti sibuk dengan sesuatu. Jawab Fendi Zanders. Aku tidak tahu apa yang sedang disibukkan Liu Qing, dan dia sudah lama tidak menghubungiku. Wei Xiaoyun menghela nafas pelan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, kamu harus meneleponku untuk apa? Beritahu aku, apa yang ingin kamu lakukan untukku kali ini? Fendi Zanders tahu bahwa Wei Xiaoyun tidak suka bertele-tele, jadi dia tidak berbicara omong kosong, dan memberitahu Wei Xiaoyun tentang Gong Sun Yan dengan hati-hati. Begitu. Kamu berencana membiarkan aku menangani Gong Sun Yan untukmu, kan? Wei Xiaoyun bertanya dengan lembut. Itulah maksudnya, tapi Nona Xiaoyun, saya tidak perlu Anda melakukan apapun, karena saya memiliki bukti pribadi dan fisik. Yang saya perlukan sekarang adalah menemukan orang yang dapat diandalkan. Kata Fendi Zanders. Meskipun saya tidak berada di Yangcheng, saya masih tahu sedikit tentang Gong Sun Yan. Koneksinya sangat menakutkan, dan ada kekuatan yang lebih menakutkan di belakang Gong Sun Yan. Jika Anda benar-benar berencana untuk berurusan dengan Gong Sun Yan bukanlah hal seperti itu. Tugas yang mudah, dan tidak mudah menemukan seseorang yang dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Kata Wei Xiaoyun perlahan. Akhir bab ini. Bab 2047. Bab 2047 berjanjilah padaku satu hal. Saudari Xiaoyun, jika masalah ini sesederhana itu, aku tidak akan datang kepadamu, bukan? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Itu benar. Wei Xiaoyun tersenyum, dan kemudian melanjutkan, jika kamu bertanya kepada orang lain, maka masalah ini mungkin tidak dapat diselesaikan, tetapi jika kamu bertanya kepadaku, aku dapat membantumu, tetapi aku ingin kamu berjanji padaku satu hal benda. Ada apa? Melihat Wei Xiaoyun hampir setuju, Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Selama kamu datang menemui orang ini bersamaku, aku akan membantumu dalam hal ini. Bagaimana? Wei Xiaoyun bertanya. Siapa ini? Fendi Zanders bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa orang itu untuk saat ini, Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Wei Xiaoyun berkata perlahan. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Wei Xiaoyun tidak akan menyakitinya, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata dengan lembut, oke, saya berjanji, kapan saya akan pergi menemui orang yang Anda sebutkan. Dia seharusnya tidak berada di Yanxia sekarang, dia sibuk dengan hal lain. Saat dia kembali, aku akan mengantarmu menemuinya. Mari kita selesaikan masalah Gong Sun Yan dulu. Wei Xiaoyun berkata dengan lembut. Saudari Xiaoyun, apakah kamu berencana membawa saksi untuk menemukanmu, atau kamu datang ke Yangcheng? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat.
Aku akan pergi mencarimu dulu. Aku akan sampai di sana dalam 2 hari, dan aku akan membawa orang yang menangani kasus ini bersamaku. Lalu serahkan saja bukti dan saksi kepadanya. Selebihnya kamu tidak perlu khawatir tentang, kata Wei Xiaoyun perlahan. Bagus sekali, terima kasih, Nona Xiaoyun. Fendi Zanders tidak menyangka Wei Xiaoyun akan begitu bahagia, jadi dia berencana untuk datang lusa. Jangan terlalu sopan, bocah Zanders, ingatlah untuk mentraktirku sesuatu yang enak saat aku tiba di Yangcheng. Wei Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Oke, tidak masalah. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku akan menutup telepon jika tidak ada hal lain yang harus dilakukan, aku terjebak sampai mati. Setelah mengatakan ini, Wei Xiaoyun langsung menutup telepon. Di sisi lain, Fendi Zanders tampak bersemangat, karena sekarang hanya tinggal 1 langkah lagi dalam rencananya, selama Wei Xiaoyun membawa seseorang, maka Gong Xunyan akan mati. Ye Yaoyao menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu bahagia. Apakah kamu tidak penasaran dengan hal-hal yang aku lakukan sekarang? Fendi Zanders bertanya pada Ye Yaoyao. Tidak penasaran. Ye Yaoyao menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Tidak penasaran sama sekali. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak. Sama sekali tidak penasaran. Ye Yaoyao memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya lagi, lalu melanjutkan, apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin menjadi wanitamu, dan kemudian membiarkanmu melindungi sekte Suanmen kami. Baiklah. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, dan dia terus mengemudi dengan tenang. Di sisi lain, di villa tempat Gong Xunyan berada. Karena Gong Xunyan khawatir Fendi Zanders akan membalasnya selama periode ini, dia sengaja bersembunyi di sebuah villa di pinggiran kota Yangcheng. Kecuali Gong Xunyan sendiri, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia bersembunyi di tempat ini. Bahkan Gong Sun Yuji mengira Gong Xunyan telah meninggalkan Yangcheng saat ini. Gong Xunyan tahu bahwa dia bukanlah lawan Fendi Zanders sekarang, dan jika dia muncul, dia pasti akan mati, jadi dia hanya bisa menunggu di sini untuk penyelamatan Rokeferry. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Gong Xunyan tiba-tiba berdering. Gong Xunyan mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Gong Sun Yuji yang menelepon, jadi dia langsung menekan tombol sambungkan, lalu bertanya dengan lembut, Yuji, bagaimana situasi di perusahaan? Ayah, ada yang tidak beres, wanita jalang itu Chen Xiaowu benar-benar menghentikan semua kerja sama dengan perusahaan kita. Kata Gong Sun Yuji dengan nada sangat bersemangat. Saya sudah menebaknya sejak lama. Karena keluarga Chen telah berhenti bekerja sama, maka Anda harus menganggapnya sebagai liburan bagi perusahaan dan membiarkan karyawan beristirahat. Setelah tim penyelamat tiba, saya akan menangani masalah ini. Gong Xunyan sekarang dalam keadaan tidak aman, jadi meskipun sesuatu terjadi pada perusahaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, jika itu hanya untuk menghentikan kerjasama, maka saya tidak akan menelepon Anda. Chen Xiaowu telah menghubungi pelanggan kami selama masa kerja sama dengan kami, jadi dia merampok kami sekarang. Pelanggan di dalam. Gong Sun Yuji berteriak dengan sangat bersemangat. Apa katamu? Setelah mendengar perkataan Gong Sun Yuji, Gong Xunyan langsung berdiri, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Chen Xiaowu merampok pelanggan kami, dan telah merampok lebih dari setengahnya. Jika kami terus menunda pekerjaan, Chen Xiaowu juga dapat merampok pelanggan yang tersisa. Gong Sun Yuji berkata dengan suara rendah. Bagaimana Chen Xiaowu bisa mengetahui informasi kontak pelanggan ini? Gong Xunyan mengertakkan gigi dan bertanya. Aku memberikannya pada, kata Gong Sun Yuji dengan suara rendah. Kamu. Gong Xunyan sangat marah mendengar perkataan Gong Sun Yuji hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Berapa kali saya katakan kepada Anda bahwa informasi pelanggan itu sangat rahasia, bagaimana Anda bisa memberikan informasi ini kepada Chen Xiaowu? Gong Xunyan mengertakkan gigi dan bertanya. Selama waktu itu, kamu tidak berada di Yangcheng, dan 4 keluarga besar mengkhianati kita. Aku punya banyak hal di tanganku, dan aku sangat sibuk setiap hari sehingga aku tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal di sana, jadi saya meminta Chen Xiaowu untuk membantu saya menanganinya. Siapa yang tahu bahwa Chen Xiaowu ini juga milik Fendi Zanders? Gong Sun Yuji menjelaskan dengan sangat sedih.
Biarkan aku memberitahumu apa yang kamu inginkan. Gong Sun Yan menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, cepatlah sekarang untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Saya juga akan memikirkan cara untuk meminimalkan kerugian. Apakah Anda mengerti maksud saya? Ming, mengerti. Gong Sun Yuji tergagap. Sampai jumpa. Gong Sun Yan tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung menutup telepon. Setelah meletakkan telepon, Gong Sun Yan duduk di sofa dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka Gong Sun Yuji akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia memberitahu Chen Xiaowu rahasia terbesar keluarga Gong Sun, dan meminta Chen Xiaowu untuk menghubungi pelanggan ini. Di tangan Chen Xiaowu. Jika bisnis ini milik keluarga Gong Sun Yan mungkin tidak akan begitu bersemangat, karena begitu Fendi Zanders meninggal, sisanya akan mudah ditangani. Akhir bab ini. Bab 2048. Bab 2048 Wei Xiaoyun tiba. Tapi yang membuatnya tidak berdaya adalah semua bisnis ini milik Rockefeller. Kerugian sebenarnya sekarang bukanlah Gong Sun Yan, tapi Rockefeller. Inilah yang paling dikhawatirkan Gong Sun Yan. Bagaimanapun, membiarkan Rockefeller menderita kerugian jauh lebih mengerikan daripada menderita kerugian sendiri. Gong Sun Yan duduk di sofa dan mulai memikirkan bagaimana mengatasi masalah ini. Tapi sebelum Gong Sun Yan memikirkan hasilnya, ponselnya yang lain berdering. Ketika Gong Sun Yan mendengar nada dering telepon, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon dan menghubungkan panggilan tersebut. Halo. Suara Loya terdengar. Loya, kenapa kamu meneleponku? Gong Sun Yan bertanya dengan hati-hati. Saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Tuan Long baru saja menerima kabar bahwa sejumlah besar pelanggan di tangan Anda telah dirampok oleh orang lain tanpa alasan yang jelas. Tuan Long masih cukup marah tentang masalah ini, jadi Anda harus cepat selesaikan masalah ini. Kata Loya langsung. Luoya, dengarkan penjelasan saya. Orang yang merampas klien saya adalah Fendi Zanders. Saya telah menunggu penyelamat dari markas besar datang. Anda juga harus mengetahui kekuatan Fendi Zanders. Saya tidak sama sekali sekarang. Miliknya lawan. Gong Sun Yan buru-buru menjelaskan. Bagaimana Fendi Zanders mengetahui informasi kontak pelanggan ini? Luoya bertanya dengan ragu. Bagaimanapun, kerahasiaan Rockefeller mereka masih ada. Dalam keadaan normal, sangat mustahil bagi siapapun untuk mengetahui informasi pelanggan Rockefeller. Itu dibocorkan oleh seorang karyawan perusahaan saya. Saya sudah menangani orang ini, dan Luoya, jangan khawatir, selama Fendi Zanders meninggal, masalah yang tersisa akan mudah diselesaikan. Satu-satunya masalah sekarang adalah Fendi Zanders ini. Gong Sun Yan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan masalah ini setelah kamu menyingkirkan Fendi Zanders? Loya bertanya. Aku berjanji, singkirkan saja Fendi Zanders. Gong Sun Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Master Long untuk Anda, dan markas besar telah mengirimkan seorang master ke sana, dan diperkirakan mereka akan segera tiba di Yangcheng. Saat itu, Anda akan berurusan dengan Fendi Zanders. Loya berkata dengan tenang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Setelah Gong Sun Yan mengetahui bahwa markas besar telah mengirim seseorang, dia sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Urusi masalah ini di tanganmu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, meskipun aku membantumu, aku mungkin tidak dapat menyelamatkanmu. Bagaimanapun, Tuan Long selalu menghargai bisnis Yanxia. Loya berkata perlahan. Selama Fendi Zanders meninggal, sisanya tidak akan berarti apa-apa. Gong Sun Yan berkata dengan sangat percaya diri. Kebaikan. Luoya menjawab Gong Sun Yan dengan acuh tak acuh, lalu langsung menutup telepon. Ketika Gong Sun Yan melihat teleponnya ditutup, dia menghela nafas panjang, dan ekspresi wajahnya jelas sangat rileks. Di matanya, selama dia menunggu orang-orang Rockefeller datang, masalah selanjutnya akan mudah diselesaikan. Ke atas. Karena Wei Xiaoyun belum tiba di Yangcheng, Fendi Zanders tidak melakukan apapun. Sekarang urusan grup Feng Yun semuanya ditangani oleh Zhou Qiaoqiao, dan Fendi Zanders sama sekali tidak berminat atau punya waktu untuk mengurus masalah itu. Jadi dia berlatih di rumah selama 2 hari penuh, dan selama 2 hari ini, Ye Yaoyao selalu bersama Fendi Zanders.
2 hari kemudian, Wei Xiaoyun akhirnya menelepon Fendi Zanders dan memberitahu Fendi Zanders bahwa dia telah tiba di Yangcheng. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Wei Xiaoyun telah datang, dia langsung berkendara menuju rumah Yan Wang. Ye Yaoyao secara alami mengikuti Fendi Zanders keluar. Saat mengemudi, Fendi Zanders menelepon Suan Yuantuo, dan kemudian memberitahu Suan Yuantuo secara singkat tentang situasi di pihaknya. Suan Yuantuo secara alami sangat bersedia bekerja sama. Sekitar setengah jam kemudian, Fendi Zanders mengantar Suan Yuantuo dan Ye Yaoyao ke hotel tempat Wei Xiaoyun menginap. Setelah tiba di hotel, Fendi Zanders menemukan kamar Wei Xiaoyun, lalu mengetuk pintu dengan lembut. "Kami datang." Segera suara Wei Xiaoyun terdengar dari kamar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan wajah cantik Wei Xiaoyun muncul di hadapan Fendi Zanders. "Saudari Xiaoyun, kamu tampak cantik lagi." Fendi Zanders berkata sambil tersenyum sambil melihat ke arah Wei Xiaoyun. Saat ini, Fendi Zanders tidak sedang menyanjung Wei Xiaoyun, melainkan pujian dari lubuk hatinya, karena Wei Xiaoyun, seorang wanita, sempurna baik secara sosok maupun penampilan, dan tentunya yang terpenting adalah temperamen Wei Xiaoyun. Temperamen seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang, dan ini sangat berkaitan dengan lingkungan pertumbuhan seseorang. "Jangan terlalu fasih di sini, karena aku sangat cantik. Kenapa biasanya kamu tidak melihat kamu menghubungiku? Kamu hanya menghubungiku ketika kamu membutuhkan sesuatu." Wei Xiaoyun membalas Fendi Zanders dengan senyuman menawan. "Bukankah aku mengkhawatirkan Nona Xiaoyun? Ada banyak hal yang harus kamu lakukan, apakah aku takut mengganggumu?" Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Memotong. Wei Xiaoyun menatap Fendi Zanders sekilas, lalu menutup mulutnya dan berkata, "Aku bosan sampai mati setiap hari ketika tidak ada pekerjaan. Seharusnya kamu yang benar-benar takut diganggu, kan?" Hehe. Fendi Zanders tersenyum canggung. Saat ini, Wei Xiaoyun juga memperhatikan Ye Yaoyao berdiri di belakang Fendi Zanders. Wei Xiaoyun telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Ye Yaoyao, jadi ekspresi wajahnya sedikit luar biasa, dan bahkan sedikit iri. "Apakah ini pacar kecilmu?" Wei Xiaoyun bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Tidak, persahabatan." Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Oh. Wei Xiaoyun memandang Fendi Zanders dan mengangguk sambil berpikir, lalu melanjutkan, "Oke, berhenti berdiri di depan pintu, cepat masuk." Mendengar kata-kata Wei Xiaoyun, Fendi Zanders langsung masuk ke kamar, tetapi setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan bahwa sebenarnya ada seorang pria paruh baya di ruangan itu saat ini. Pria paruh baya ini terlihat sangat tampan, namun mungkin karena usianya yang sedikit lebih tua, sehingga ia merasakan sedikit perubahan, namun hanya dengan melihat temperamennya saja sudah terlihat bahwa pria paruh baya ini bukanlah orang biasa. Wei Xiaoyun berinisiatif memperkenalkan identitas pria paruh baya itu kepada Fendi Zanders. Pria paruh baya ini bernama Zhuang Yu dan memegang posisi penting di posisi tingkat tinggi. Wei Xiaoyun tidak memberitahu Fendi Zanders tentang detailnya, tapi dia memberitahu Fendi Zanders. Selama bukti di tangannya diserahkan kepada Zhuang Yu, pasti tidak ada masalah. Karena ada beberapa konflik antara Zhuang Yu dan Gong Sun Yan, Zhuang Yu telah menyelidiki Gong Sun Yan selama bertahun-tahun, namun dia tidak memiliki bukti untuk mengalahkan Gong Sun Yan sepenuhnya.